karena ini hal-hal yang selalu pelajari. Di minggu kedua masih mulai semangat. Di minggu keempat, yang saat ini di bulan di materi keempat, di modul keempat, di saat ini yang kami sedang belajar yaitu budaya positif, itu memakan waktu hampir 1 bulan yang kurang bahas di budaya positif. Di sebelumnya, materi sebelumnya itu ada 3 modul, dan ini modul keempat. Di 3 modul sebelumnya itu kami bahas kebanyakan dia cuma 2 minggu, 1 minggu. Yang ini telah bahas sampai 1 bulan. Ini betapa pentingnya sebenarnya budaya positif yang harus orang bagikan di sekolah. Selama itu grup bergerak banyak hal yang saya dapatkan. Yang dulunya saya yang guru biasa-biasanya, yang sekarang saya sebagai guru yang sedikit bergerak. Mungkin kalau banyak yang teman-teman lihat saya Lydia dengan Pak Pipit itu tumpuk tugas tumpuk hampir setiap hari. Cuma kami menikmati itu begitu. Kami menikmati itu. Kami bukan anggap itu sebagai beban, tapi sebagai pembelajaran. Banyak hal-hal yang orang dapat di grup gerak. Sebenarnya yang orang pahami tentang disiplin positif itu yang begini, ternyata begini. Banyak hal yang orang dapat. Jadi kalaupun ada kesempatan Bapak Ibu dipanggil sebagai seorang guru penggerak, saran saya akan itu. Mari kita bergerak sama-sama. Memang kalau saya 4 kali Bu, 4 kali kita ada ikut guru penggerak, angkatan 6, angkatan 8, angkatan 9, angkatan 10. Nanti angkatan 10 baru lulus. Itu 4 kali. 4 kali itu. Beberapa kali bisa kali mungkin kesempatan kedua boleh. Amin. Iya, amin. Lanjutkan. Mari berdiskusi. Ini yang minggu ini kita dijelaskan. Apa pendapat Anda tentang fenomena ini sehubungan dengan konsep keyakinan kelas yang telah kita pelajari? Apabila ada sekolah yang memilihnya, apa yang hilang dari studi pembuatan keyakinan kelas? Tadi Ibu Yukas sudah jelaskan. Ini tidak patah ditaruh di kelas. Karena ini bukan keyakinan dari siswa itu sendiri, tapi penjual. Di jeda. Contoh untuk terdengar yang biasa orang dengar dari anak-anak. Jadi kalau orang punya keyakinan kelas itu contoh hormat, apa yang biasa orang dengar dari anak-anak? Yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini pertama. Terima tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Itu yang terdengar. Sedangkan untuk terlihat, apa yang terlihat setelah melakukan keyakinan kelas tersebut, itu ada berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan isinya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Sementara untuk berperilaku itu ada tersenyum ramah, memberikan salam hormat, memberikan ruang kerja, postur tubuh yang tenang. Jadi perbedaan ini apa sudah jelas, saya rasa sudah jelas itu atau dengan terlihat berperilaku. Jadi kalau seandainya ada satu keyakinan kelas, itu akan guru-guru seharusnya membagi mereka itu begini: terdengar, terlihat, berperilaku. Jadi terdengar itu seperti apa, terlihat itu seperti apa, berperilaku itu bagaimana? Boleh? Saya boleh paham itu ya? Itu satu contoh keyakinan kelas. Jadi kalau ada 3 contoh keyakinan kelas, itu akan dibagi jadi begini semua. Kalau di tabel T, hormat itu tampak seperti, tidak tampak seperti. Contoh di situ yang ada datang tepat waktu, tampak seperti itu datang tepat waktu, tidak tampak seperti itu sering hadir terlambat. Yang kedua, menyapa teman dengan guru setiap hari, yang tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru. Yang ketiga, mengembalikan barang yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Sedangkan tidak tampak seperti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam atau mengatakan sembarangan dan seterusnya.
Begitu juga dengan yang contoh kedua, itu ada bekerja. Tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Yang tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan agitasi. Tampak seperti menyerahkan tugas tepat waktu, tidak tampak seperti tugas tidak diberikan. Jadi ini nanti akan dijelaskan kepada murid. Kalau kita bikin satu kalimat keyakinan kelas, itu akan dibagi ke dalam ini, tabel Y dan tabel T. Nanti murid-murid akan tentukan sendiri. Contoh, kalau keyakinan kelas itu salah satu keyakinan kelas itu datang tepat waktu, contoh, datang tepat waktu, itu terdengar seperti apa? Baru terlihat seperti apa? Berperilaku itu bagaimana? Itu dibahas di dalam kelas. Nanti ditulis di papan tulis. Nanti siswa yang akan minta pendapat siswa. Apa yang akan terlihat, apa yang akan terdengar, apa yang akan bagaimana cara berperilaku. Baru dibagi lagi ke dalam itu tabel T. Tampak seperti itu bagaimana? Tidak tampak seperti itu yang bagaimana? Ayah Pak siswa. Nanti orang akan sadar sendiri. Oh ternyata itu tampak seperti yang begini. Yang orang lakukan itu begini. Yang terdengar itu yang begini. Yang berperilaku itu begini. Yang terlihat itu begini. Nanti orang akan sadar sendiri. Boleh saudara Bapak Ibu ya? Lanjut. Oke. Sekarang masuk ke peraturan keyakinan kelas dan nilai kewajiban yang ditulis. Kalau ada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti nilai kewajiban yang dituju itu adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti keyakinan itu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan dan komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Itu kebajikan yang itu juga. Jadi yang sebelah sana itu yang warna coklat itu semua nilai kebajikan. Yang di sebelah sini itu contoh keyakinan kelas. Bukan keyakinan kelas, ini peraturan ya. Karena di bawah itu ada yang dilarang. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau di koridor. Itu semua peraturan. Boleh? Yang sebelah itu keyakinan yang dituju. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Ini kebanyakan yang orang masih melakukan di kelas. Yang orang berandil itu bukan hukuman, ternyata itu hukuman. Penghargaan. Jadi setiap apa yang orang lakukan, contoh, kalau ada siswa yang lari yang tidak pernah alfa atau datang tepat waktu, itu mendapat bintang. Yang biasa seperti lalu ya, itu mendapat bintang. Ternyata itu adalah sebagai hukuman yang berbentuk penghargaan. Jadi ada juga banyak yang di kelas juga, bukan cuma di kelas juga. Ada kadang orang, yang bikin tugas selalu mau dapat ini. Yang begini yang bahaya. Ternyata itu berbentuk hukuman. Kenapa berbentuk hukuman itu? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Mungkin suara yang lebih paham ya, begini. Kalau kita kasih penghargaan, nanti ada yang iri. Jadi jangka panjang itu begini. Ada juga begini. Kalau nanti seandainya penghargaan itu hilang, sudah ada penghargaan dia. Ya, yang berapa apa dia, nggak usah jauh lagi. Itu yang kadang masih orang pakai di kelas. Dihukum oleh penghargaan. Ini tindakan guru. Nanti coba Bapak Ibu tentukan itu hukuman atau konsekuensi. Di sini ada pernyataan yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Dan itu hukuman dan konsekuensi itu begini. Hukum itu terhukum siswa. Contoh yang saya bikin lalu lari lapangan. Itu hukuman itu. Konsekuensi itu misalkan begini. Dampak yang akan didapatkan siswa ketika dia melakukan pelanggaran. Itu konsekuensi.
Mencatat terus kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Hukuman ya? Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Jadi ini menurut ini. Kali itu cuma tadi. Nah itu Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Nanti kita lihat jawab. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu. Ini salah. Ini maksudnya ini. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Gimana itu? Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi hukuman. Mari berani ya. Mari berani. Yang itu kita terus kali itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu hukuman. Murid diminta untuk push itu hukuman. Mengganti kertas teman konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja itu konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu saat tidak menggunakan sepatu saat itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK itu konsekuensi. Boleh? Kayaknya boleh dipaham ya? Oke, siap. Lanjut. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu berbentuk hukuman. Jadi hukuman itu apa yang orang kasih nanti itu akan terjadi dan itu menyakitkan bagi siswa. Yang kedua, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ada yang akan terjadi ketika siswa berbuat kesalahan. Ya. Yang kedua itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Itu hukuman. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Yang keempat, paksaan. Sedangkan konsekuensi itu stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, disingkirkan untuk sementara. Itulah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Yang tadi Ibu Lydia sampaikan juga ada yang terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Yang sekarang yang sering kita gunakan itu konsekuensi. Jadi tidak ada hukuman, hanya konsekuensi. Apa yang akan orang nanti akan dapatkan itu yang orang arahkan pada orang. Seandainya orang melakukan kesalahan, yang orang melakukan itu bagaimana apa kalau buat orang sadar akan konsekuensi akan diterima nanti, begitu. Jadi hukuman itu sudah tidak ada lagi. Yang ada itu hanya konsekuensi. Sedangkan di segitiga restitusi tadi yang saya baca yang tadi ditampilkan di slide tentang diskonsepsi, siswa memang mendapat konsekuensi. Hanya saja orang bukan yang kasih konsekuensi pada orang, tapi siswa itu yang menentukan dari konsekuensi dan menyadari konsekuensi yang akan terjadi. Bukan orang yang mengarahkan pada orang pilih ini. Orang akan mendapat ini nanti kalau seandainya mau salah berbeda. Itu bukan dikejar. Tapi orang buat orang akan sadar nanti apa yang akan kamu dapat nanti ketika orang berbuat kesalahan. Gitu. Jadi orang tidak wajib harus
menentukan orang punya kesalahan sendiri atau konsekuensi apa yang belum dapat, tapi orang mengarahkan orang untuk menyadari atas konsekuensi atau tindakan yang mereka lakukan. Oke, boleh paham ya? Lanjut. Ini kebutuhan dasar manusia itu ada cinta kasih atau rasa diterima. Yang kedua ada penguasaan, yang ketiga ada kesenangan, yang keempat ada kebebasan. Ini dasar kebutuhan kita sebagai manusia. Dan dasar ini Tuhan juga harus pahami siswa itu membutuhkan apa. Ini empat-empatnya dibutuhkan siswa. Hanya saja orang yang mengarahkan mereka untuk mendapatkan keempat kebutuhan ini dengan cara yang bagaimana. Lanjut. Di sini ada perilaku siswa memukul teman yang menghinanya. Kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi oleh siswa tersebut adalah kekuasaan atau kekuatan, power. Pertanyaan pada siswa yang harus seorang katakan pada mereka itu apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Jadi pertanyaan kedua, apa ada cara lain yang boleh dibuat oleh siswa itu? Atau bagaimana kalau seandainya bikin dengan cara lain, apa yang akan dibuat? Begitu. Lanjut. Ini ada kasus. Ibu Ani adalah guru kelas 5 di SD Pelita Hati dan sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan ini? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa yang Agus? Apa alasan Agus melakukan itu? Baru, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan Ibu lakukan? Yang pertama tuh, apa yang akan Ibu lakukan? Bapak Ibu lakukan seandainya dapat kasus seperti ini? Mungkin Pak Julius, boleh kasih pendapat Pak Julius? Mungkin Pak Julius boleh kasih pendapat Pak Julius? Kira-kira apa yang Pak Julius lakukan seandainya dapat kasus seperti ini? Oke, baik. Yang ingin saya lakukan ketika mendapatkan siswa seperti Agus itu yang pertama menggunakan alasan mengapa Agus meminta bekal terus secara paksa. Yang kedua Pak, kira-kira kenapa Agus melakukan itu? Kemungkinan siswa yang bersangkutan itu sedang lapar. Ya. Oke, terima kasih Pak. Tepuk tangan untuk Pak Julius. Yang namanya kemungkinan yang akan terjadi. Cuma tindakan yang minimal kurang ambil pertama itu memanggil Agus secara pribadi. Jangan di muka umum saja. Kalau ada pekerjaan, jangan pernah panggil siswa di depan umum. Minimal panggil di ruangan pribadi. Bicara hati dari hati ke hati. Lalu kira-kira apa yang akan alasan Agus melakukan itu? Ini ada beberapa versi dia punya kemungkinan. Apabila jawaban Agus karena ia lapar, ini yang Pak Julius jawab saja. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhan adalah bertahan hidup. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi diperhatikan temannya, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu bawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebutuhan kebebasan atau akan pilihan. Yang kelima, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanan yang kebutuhannya adalah destinasi. Jadi ini contoh-contoh kebutuhan siswa. Kalau seandainya ada kasus yang tadi, itu ada kebutuhan masing-masing siswa. Jadi bukan karena bukan karena siswa itu nakal atau siswa itu apa. Ada kebutuhan yang dibutuhkan siswa yang harus orang pahami ini. Kebutuhan alasan-alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Itu ada kebutuhannya, kebutuhan rasa diterima, kebutuhan kemampuan dan kemampuan,
kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan bertahan hidup. Yang kita harus pahami itu kebutuhan apa sebenarnya yang diperlukan siswa. Boleh? Lanjut. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas ini adalah dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal apa saja yang tertarik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Glasser menyebut seperti semacam album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda akan menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Jadi seandainya kalau nanti kita tentukan dulu kita punya kebutuhan dasar seperti apa sebagai guru. Baru nanti kalau seandainya ada kasus, kita boleh cermati bersama-sama. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan bagaimana cara menentukan orang punya kebutuhan. Untuk membantu Anda jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ini cara menentukan orang punya dunia berkualitas itu yang sebenarnya seperti apa sih? Yang pertama, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Apa pekerjaan ideal Anda? Daripada bagaimana perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda? Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Ini cara orang untuk menentukan apa sih orang punya dunia berkualitas. Bagaimana yang orang menentukan orang punya dunia berkualitas? Lanjut. Restitusi 5 posisi kontrol. Restitusi adalah proses menciptakan murid sebagai murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, itu sudah dijelaskan tadi dulu ya. Lanjut. Ini 5 posisi kontrol guru. Dia dibuat dalam bukunya Restitution Restructuring School Disiplin, menyebutkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, apakah memerdekakan dan mendirikan murid, bagaimana dan mengapa. Melalui rangkaian riset yang berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua atau dosen dalam melakukan kontrol. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya rasa ini materi ini orang sudah dapat dari Ibu Kek kan, lalu orang seharusnya ada di posisi mana? Kontrol biasa, yang seharusnya ada di posisi manajer. Hanya kadang orang berada di posisi rasa pembuat rasa bersalah, ada di teman, ada di pemantau, dan manajer. Semua ini sebenarnya kalau menurut saya semua ini masih masuk dalam kriteria yang terapkan dalam sekolah. Jadi sekarang bagaimana orang mau rubah orang punya posisi kontrol ada di posisi manajer. Posisi manajer itu yang bagaimana sih? Lanjut. Ini contoh yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun kepala. Bisa dengan hukum langsung, bisa dengan kata-kata. Itu termasuk hukuman. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Biasanya orang pakai tolak bicara, biasa orang pakai tolak penerapan musuh betul. Padahal setiap murid punya kebutuhan mereka masing-masing dan berbeda-beda. Yang terapkan hanya orang punya pikiran, kalau orang punya penerapan sudah yang paling betul. Ternyata di dalam kelas itu setiap siswa itu punya kebutuhan yang masing-masing, punya kebutuhan yang berbeda-beda, punya kemampuan yang berbeda-beda. Si A tidak sama dengan si B. Si B tidak sama dengan si C. Jadi
Bagaimana sekarang orang menerapkan pembelajaran itu bisa diterima oleh semua orang, bisa menumbuhkan proses pada setiap siswa. Boleh? Lanjut. Nada penghukum nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk. Nah, ini ya. itu sih masih saya lakukan sampai dengan tadi pagi mas. Asli. Iya. Banyak. Makanya mulai dari sini lakukan sudah mulai tahu. Lanjut, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayangkan. Jadi pembuat rasa bersalah tidak ini kalau untuk Bapak Ibu bagus atau tidak? Orang cara kan tidak menghukum siswa, tapi dengan membuat begini membuat siswa itu down. Ya, hati-hati. Untuk kalau kita sampai besok dia sakit hati, kalau dia sampai tua nanti sakit hati, sekolah bertanggung jawab. Hah? Iya. Iya. Dari. Iya, memang banyak juga yang bisa menjadi sekolah. Tapi sikap orang itu seharusnya nanti ya ada posisi manajemen dari posisi manajemen. Lanjut. Ini masih dibuat rasa bersalah. Lanjut. Teman. Oke, mantap. Lanjut langsung. Guru pada posisi ini, posisi teman, ia akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif ini di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah, bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini kata-kata yang sering dikeluarkan oleh kontrol sebagai teman. Iya, ini untuk anak-anak. Cuma hal negatif dari posisi teman ini adalah adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu mereka, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Mulai itu Pak Guru serius. Emang teman itu bagus untuk apa? Tapi tentu harus mengajarkan pada orang yang dilakukan seorang siswa bukan hanya kepada saya guru itu, tapi ada juga guru-guru lain gitu. Hanya saja penerapan ini mungkin kebanyakan orang merasa benar untuk teman buat rasa bersalah juga tadi masih bagus ya, buat rasa bersalah juga masih bagus. Cuma dampak ke siswa itu yang bagaimana nanti. Oke, lanjut. Ini nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Contoh, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu kemarin kamu belajar di kepala guru, bukan? Kenapa terlambat lagi sambil ketawa ringan? Iya sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Iya, kalau ini positif. Hanya di sisi negatif murid menjadi terganggu pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya.
Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu jika yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Cuma sealangkah baiknya nanti kalau ada siswa yang begitu, dia bisa berperilaku sama kepada guru-guru yang lain. Oke. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi seperti apa? Seorang pemantau sangat menggunakan perhitungan, catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Lanjut. Pemantau, nada suara data bahasa tubuh yang formal. Guru, contoh percakapan guru pemantau dengan muridnya. Guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adi, paham Pak. Saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya benar, nanti pada jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Itu dia punya hasil. Merugikan diri sendiri, merugikan juga siswa. Lanjut. Manajer. Nah, pada posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kedua posisi tersebut bisa diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri yang bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke yang pertama. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Sudah. Sebagai pelatihnya, manajer, Oke, lanjut. Manajer, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku siswa. Kita membimbing siswa untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau ini. Kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang lebih mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif, nyaman dan aman. Ini contoh penerapan manajer yang di sekolah. Percakapan guru dengan Adi. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya.
Jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki. Jadi contoh seorang manajer, posisi kontrol seorang manajer itu kalau ada masalah, siswa tersebut, orang mengarahkan siswa tersebut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Bukan dengan menghukum, bukan dengan membuat mereka merasa bersalah, bukan hanya memantau, bukan sebagai teman, tapi dalam posisi sebagai manajer. Lanjut. Yang pasal murid diperlakukan seperti ini. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau memperhatikan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan, tentu dengan bimbingan guru. Boleh? Boleh. Lanjut. Oke, ini ada identitas yang gagal, identitas yang berhasil, sukses, identitas berhasil sukses. Kontrol dari luar, kontrol diri, kontrol dari luar. Motivasi ini banyak sekali ya. Guru berkarya, guru berbuat, hasil kekuatan guru dengan dunia berkualitas, murid berkata, dampak pada murid. Ini kata-kata yang biasa digunakan penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Lanjut ya, saya rasa tadi itu kalau merangkap semua di sini. Lanjut. Ini ada diskusi, ada pertanyaan-pertanyaan. Telah tentukan posisi apa yang dilakukan guru, posisi di mana guru tersebut di antara posisi teman, pemantau, penghukum, pembuat rasa bersalah dengan manajer. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol sebagai apa itu? Pembuat rasa bersalah. Lanjut, yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ini apa? Pembuat rasa bersalah. Lanjut. Ayo lakukan demi ibu dan bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau, teman, rasa bersalah, penghukum, atau manajer? Penghukum. Bagaimana bisa kamu menyelesaikan masalah ini? Yang terakhir kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau. Lanjut terakhir, silakan. Iya, yang pertama yang membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak benar-benar melakukannya. Menghukum, ayo lakukan dengan Bapak Ibu. Itu sebagai teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Kalau ada kalimat untuk kembalikan ke situ menyelesaikan masalahnya, itu pasti manajer. Kamu selalu yang paling akhir, itu penghukum. Ya, itu kekerasan bukan secara fisik tapi secara verbal. Ya, lanjut. Ini bergerak antara ini posisi pemantau dan sebelah posisi manajer. Peraturan pemantau, konsekuensi dan hadiah. Sedangkan di posisi manajer itu ada manajer dan memperbaikinya. Yang di percakapan yang biasa gangguan, kalau kamu tidak, saya akan. Itu pemantau. Kalau yang manajer, apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Memperbaikinya, kiat kedua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Di sebelah itu posisi manajer. Lanjut. Ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan.
namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Boleh dipahami ya? Lanjut, segitiga restitusi. Ini segitiga tidak dapat jelas ya. Di sini di bawah itu ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan yang paling sebelah itu ada menanyakan keyakinan. Iya, lanjut. Ini hanya pertanyaan soal pertanyaan ini. Nah, yang di bawah itu menstabilkan identitas, yang di samping itu, yang di sebelah sini validasi tindakan yang salah, yang sebelah itu menanyakan keyakinan. Nanti kita bahas dari sini. Ini, yang pertama yang paling bawah tadi menstabilkan ini. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua itu tahapan yang kedua itu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Untuk yang pertama menstabilkan identitas, untuk membuat anak, tujuan dari menstabilkan identitas itu membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif dalam dirinya. Contoh biasa yang terlakukan dalam kelas, ketika ada masalah, orang langsung panggil siswa tersebut. Walaupun orang panggil di dalam ruangan, orang langsung tackling dia langsung salah. Apa yang ada kita itu? Tindakan yang salah. Itu tindakan yang pertama harus kita lakukan, stabilkan dulu dari emosi. Contoh begini, kalau ada orang lain di dalam ruangan kelas, setelah orang panggil, otomatis dalam kelas, dalam ruangan itu masih menunjuk dia yang salah, masih emosi itu masih tinggi sekali. Caranya orang menstabilkan orang dulu kembalikan orang ke dalam posisi awal. Stabilkan orang identitas. Kasih hilang orang ke emosi, baru orang restitusi menurut. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Itu adalah bentuk perkataan yang biasa orang katakan kepada siswa untuk menstabilkan orang identitas terlebih dahulu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kalau sampai kalimat-kalimat ini, siswa yang sementara emosi saja, itu pasti akan luntur. Ini tahapan pertama dari segitiga restitusi, yaitu pertama menstabilkan identitas. Lanjut, yang kedua validasi tindakan yang salah, validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan dasar. Apakah itu power, kekuatan atau penguasaan, apakah itu freedom atau kebebasan, love dan belonging, fun atau survival. Biasa guru berkata, kata-kata guru pada tindakan ini, tindakan yang kedua, tahapan yang kedua dari segitiga restitusi itu begini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru.
Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Ini contoh tindakan yang tahapan yang kedua. Di mana tujuan ini orang buat mereka tahu kalau orang itu salah melakukan itu. Bukan dengan melontarkan kata-kata kalau mana salah, mana ini salah, mana yang ini salah. Tapi dengan pertanyaan-pertanyaan ini supaya orang tahu apa yang orang bikin itu memang salah. Lanjut yang ketiga, tahapan yang ketiga. Tahapan ketiga menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang didasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kebanyakan guru-guru itu berkata seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu lakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Tujuan dari ini menanyakan keyakinan itu bertujuan untuk mereka menyelesaikan sendiri masalah yang mereka sendiri. Dengan keyakinan apa yang orang langgar, apa solusi yang akan nanti dia memiliki. Jadi pertanyaan itu seperti contoh seperti ini. Kamu ini jadi anak seperti apa? Boleh dipaham ya? Lanjut. Ini tidak jaringan. Ini proses segitiga restitusi didasarkan pada teori kontrol. Langkah-langkah yang pertama itu menstabilkan identitas. Dia punya teori kontrol. Kita semua akan melibatkan hal terbaik yang kita bisa lakukan. Lanjut yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi. Boleh? Lanjut. Ini intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif. Apa kamu ingin berbuat lebih baik? Apa saat ini kamu sedang menjadi orang yang kamu inginkan? Apa kamu dapat mengubah perilaku sikap kamu saat ini menjadi perilaku sikap yang lebih membantu? Apa wajar membuat kesalahan? Bisa kita memperbaikinya? Kapan kamu siap untuk memulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apa saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apa tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin memperlakukan pada kegiatan ini? Bisa kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Ini contoh-contoh pertanyaan yang intervensi ini membuat murid kembali kepada tujuan yang semula. Lanjut. Ini lewat saja ya. Mungkin ini deh. Review singkat keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Itu betul atau salah? Ini review ya. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Itu salah. Jadi keyakinan kelas membantu sikap dan pola pikir siswa. Sementara peraturan kelas memberikan batasan yang jelas tentang perilaku yang diharapkan. Lanjut. Keyakinan kelas berdasarkan nilai kebajikan atau prinsip universal. Itu pertanyaan. Nah, nilai kebajikan seperti kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghormati adalah dasar yang membantu setiap siswa merasa aman, dihargai, dan termotivasi untuk belajar. Ketika siswa memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, mereka tidak hanya belajar dengan lebih baik, tapi juga tumbuh menjadi individu yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Yang pertama, menggunakan helm saat mengendarai motor itu nilai kebajikan universal apa yang terkandung di situ?
keselamatan. Membuang sampah pada tempatnya itu apa? kebersihan, Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Akhlak, perilaku, itu yang kebajikan itu apa? kebajikan, apa? Perilaku. Baik, tolong lihat ya. Akhlak. Yang pertama itu menggunakan helm keselamatan. Yang kedua membuang sampah itu menjaga kebersihan. Dilarang kata-kata kasar itu selalu bersih. Ini saya mau jadi guru posisi pemantau ini. Saya lagi. Selalu bersikap positif dan hormat. Lanjut. Ini ada beberapa langkah utama untuk menetapkan keyakinan kelas. Coba urutkan langkah-langkah yang ada di sini. Mana yang pertama sampai dengan mana yang terakhir, mana yang keenam. Yang pertama berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang berdasarkan keyakinan kelas, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu, berdiskusi menunjukkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang pertama, yang berdiskusi nomor 1. Nomor 2, Iya, berdiskusi yang pertama yang kanan dulu 1. Iya, kanan diskusi. yang kedua, Iya, betul yang mana sih? yang kedua. Siap. Nanti ini kedua. Ini yang pertama, Ini yang kedua. Yang ini. Ini yang pertama ya. Ini pertama. Kalau ini yang pertama, kalau kelompok ini kan yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Meninjau. Itu tuh. Kan tuh dua tipe. Iya. Yang kanan. Ini yang pertama dan ini yang pertama, begitu. Sana di atas dulu. Ini yang pertama dan ini yang pertama. Yang kedua. Pak Guru yang pertama saya punya sana dulu yang di tengah. Iya, yang ini. Boleh yang kedua ini begitu. Ketiga ini. Baru yang keempat, menjadikan peraturan. Ini keempat. Yang kelima. Ini keempat. Ini kelima. Ini keenam. Iya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibu masih diskusi. Pak Guru kalian kan semua ada. Yang pertama Ini kan tadi menurut yang pertama ya. Yang kedua. Dua ini. Yang ketiga. Yang ketiga itu menyari. Ini ketiga. Itu yang ketiga menyarikan. Ini keempat, kelima. Ini terakhir. Oke, kita lihat. Yang pertama berdiskusi menunjukkan peraturan perlu ditaati warga kelas. Yang kedua mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang keempat menyarikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan keyakinan kelas. Yang keempat berdiskusi mengenai gambaran perilaku mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang keenam meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Saya rasa kalau Pak Ibu Bapak Guru perlu mau foto, silakan foto. Karena ini yang biasa orang akan lakukan aktivitas. Karena setiap guru kan punya keyakinan kelas mereka masing-masing. Ini langkah-langkah yang langkah utama untuk menetapkan keyakinan kelas. Karena orang juga kebanyakan sudah melakukan keyakinan kelas ya. Para yang memiliki keyakinan kelas. Lanjut. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sebutkan.
Yang pertama itu apa? Kesenangan. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. kebebasan. Yang keempat, Berkawan rumah apa? yang keempat ke Bukan itu. Ada nah, kita bahas ini. Yang kelima juga yang kelima. yang kelima. Kata pertama apa itu? Yang keempat itu yang saya sudah sampaikan di sini. Iya, ini kebanyakan di pasal itu. Kebanyakan kebutuhan manusia itu ada yang sudah sampai itu dapat ini toh. Yang kelima itu ini Jo. Sudah ini. Sudah bukan. Yang pertama kesenangan, cinta kasih sayang, kebebasan, penguasaan bertani. Lanjut. Ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi, yaitu urutkan mana yang pertama sampai yang terakhir. Bukan. Yang pertama yang sekali. Ya, Yang pertama pertama dengan identitas menanyakan keyakinan. validasi. Mana? Baru udah bahas ini itu. Iya. Yang pertama menanyakan. Lanjut. Coba. Ayo buka. Yang pertama menanyakan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga ini refleksi untuk materi yang saya berikan tadi. Apakah Bapak Ibu menyimak atau tidak? Ini ya. Yang pertama validasi identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kalau saya boleh jelaskan lagi, menstabilkan identitas itu membuat emosi siswa yang tadinya di atas atau yang tadinya di bawah, yang lagi dalam atau yang lagi puncak, itu harus stabilkan supaya dia jadi manusia yang sepertinya. Baru validasi tindakan salah. Apa kesalahan yang mereka lakukan? Apakah ada tindakan-tindakan lain yang bisa mereka lakukan selain dari tindakan yang mereka lakukan? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang akan mereka lakukan setelah melakukan tindakan yang salah? Menanyakan keyakinan. Iya, itu yang terakhir Ibu Fadila. Lanjut. Ketiga resolusi. Yang pertama itu tahapan yang pertama itu menstabilkan identitas, tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Langsung terang praktek tuh, boleh? Iya. Pak saya ada 3 macam kasus nanti diselesaikan melalui segitiga restitusi. Saya bagi kelompok ke dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3 kelompok ya? Ya kelompok. Ya, kelompok di sini boleh, kelompok di sini boleh, kelompok di sini boleh. Nanti ada yang akan berperan sebagai guru, ada yang berperan sebagai siswa, ada yang berperan sebagai observasi, ada yang berperan sebagai observasi. Nanti kalau nanti ada yang di sini. Ini contoh kasus yang pertama. Ini contoh kasus yang kedua.
Ini contoh kasus yang Tidak ada yang berperan sebagai JKI. tidak. Di situ ada 3 peran. Yang pertama peran sebagai guru, ada yang berperan sebagai siswa, ada yang berperan sebagai observasi. Nanti begini. Boleh, boleh saya jelaskan dulu. Di kertas ini. Di sini ada poin observasi, membuka percakapan dengan ramah, menggali cerita dan sudut pandang murid, menggali alasan murid dalam tindakan tersebut, menggunakan tahapan pertama dari segitiga reduksi. Kalau yang orang praktek lalu di Langkah Karya itu sampai dengan jawaban itu orang mau jawab. Cuma kalau yang sekarang ini cuma jawaban mesti yang dijawab. Nanti yang pegang observasi dijelaskan apa yang terjadi tadi di diskusi. Boleh? Gini, aja saya jelaskan. Di tugas ini ada 3 peran. Yang pertama peran sebagai guru, nanti ada peran itu yang pertama. Yang kedua ada murid yang melakukan kesalahan, ada guru yang akan melakukan restitusi di segi restitusi. Yang ketiga ada tim observasi. Yang observasi nanti yang akan menjelaskan kejadian apa yang terjadi tadi. Bagaimana cara guru melakukan observasi tersebut? Bukan observasi, melakukan restitusi tersebut itu sudah benar atau belum? Jadi begini, kalau seandainya contoh, cek. Kalau seandainya nanti ibu jadi guru, ini jadi murid, begitu coba. Kalau ibu jadi guru, nanti ibu akan melakukan segitiga restitusi atas kesalahan yang dilakukan siswa. Dengan itu di siswa di situ ada suara keyakinan kelas yang dilanggar. Belum ya? Keyakinan kelas yang sudah disusun di kelas. Keyakinan kelas ini dia punya skenario. Baru nanti tentukan dia punya penyusunan segitiga restitusi dengan cara yang bagaimana. Bisa. Jadi contoh kasus nanti. Seandainya orang sebagai posisi sebagai guru dengan dapat masalah seperti ini, cara menyelesaikan segitiga restitusi itu bagaimana dipercepat? Ini ada punya skenario. Jadi coba silakan berdiskusi. Saya berikan waktu 2 menit kalau boleh. Boleh. Nanti observasi atau ya. Langsung praktek saja ibu. Jadi Bapak Ibu guru di situ itu mau diskusi antara siswa dengan guru mengenai masalah yang ada di lembaran. Jadi masalah itu kan itu ada siswa yang bermasalah. Jadi tugasnya guru di sini dia harus itu siswa dengan tahapan-tahapan yang tadi yang 3. Jadi dari tahapan-tahapan yang 3 tadi itu guru dan siswa mereka. Berikut yang posisinya sebagai observasi itu tugasnya melihat apakah yang terjadi antara guru dengan siswa ini, percakapan yang terjadi, apakah sudah sesuai dengan restitusi atau tidak. Begitu. Paham? Jadi membuka percakapan antara siswa dengan murid, sahabat guru sama siswa. Lalu yang observasi dia melihat apakah restitusi itu sesuai atau tidak. Sudah tidak paham? Ibu Maya paham? Oke, nanti sebentar apa yang dipraktekkan ini akan kita laksanakan ketika kita menemui siswa-siswa yang bermasalah ini. Jadi ada siswa, ada murid, dan ada guru. Jadi kalau siswa murid langsung mau praktek ini, mau berdiskusi, mau praktek.
Oke, jadi Ibu Novi murid, Ibu Fitri guru. Apa yang Ibu Fitri mau bikin Pak Ibu Novi? Halo. Jadi lagunya ini sesuai dengan yang tadi. Boleh, boleh. Oke, silakan, silakan. Ini kan
sudah jantan selesai. Kan kelapa, jadi bisa ada ini. Masa ibu mau pulang lagi, masa ini makan dah pulang. Kalau menstabilkan, datang si sama si kita. Bapak tahu semua orang ini sama. Itu saya kelapa. Bapak juga pernah melakukan. Jadi kalau apa kita sampaikan sama saja. Bapaknya cuma jadi stabil dia punya baru sudah stabil maksudnya baru makin itu masalah mulai kerja mana gitu. Kemudian selesai itu ditanya yang ketiga tapi jangan kamu jadi pemikiran dia sendiri sadar diri dah. Tadi kan dia buat catatan kayak tadi slide biar siswa paham.
sama. Kenapa nggak dibaca? Karena itu sudah diarahkan dia punya penerapan Ini tanaman kunci. Pertama, mulai kunci berdiri, baru kunci berlari. Oke, sudah. Silakan Farum. Apa hasil pengamatan Anda? Mati lampu kan? Baru apa yang dia contoh begini, pernyataan itu begini. Saya tidak tahu lagi. Saya akan minta maaf pada itu tersebut. Iya, itu hasil pengamatan dari kelompok ibu-ibu setengah ibu. Itu yang hasil pengamatan. Oke? Ya, hasil pengamatan saja. Itu dilakukan saja dengan cara bagaimana? Kami dari kelompok satu sekarang membacakan hasil observasi. Macam ini ya kan? Dari kasus Novi Rumah. Membuka percakapan dengan ramah. Iya, guru tersebut sudah melakukan membuka percakapan dengan senyum ramah. Kemudian menggali cerita dari sudut pandang murid itu sudah dilakukan. Menggali alasan murid dalam melakukan tindakan tersebut dilakukan. Menggunakan tahapan pertama dari segitiga restitusi, menstabilkan identitas itu sudah dilakukan. Dengan
menanyakan apa yang akan dibuat setelah ini. Oke. Kemudian mengamalkan restitusi pada murid itu sudah dilakukan dengan menanyakan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Mantap. Yang terakhir, Oh, menggali tindakan restitusi yang diusulkan oleh murid itu belum dilakukan karena kami percaya guru tersebut belum paham. Tidak perlu paham. Kita ngomong ke Pak Bebe, Pak. Kami tidak tahu yang namanya Iya, ada belum dilakukan. restitusi itu begini, kalau restitusi dari siswa, keyakinan siswa itu apa yang dia memiliki untuk memperbaiki masalah dan apa tindak lanjut nanti setelah dia kalau dia depan guru Supaya ini, tidak ada. apa yang akan kamu lakukan? Apa untuk tindak lanjutnya yang di dalam kenapa kalau dari siswa itu yang keluar begitu dia. Contoh, kalau siswa bilang nanti saya akan minta maaf, saya tidak akan mengulangi Nah, lagi. ini dirubah dalam makan tadi. Kalau pernyataan itu keluar dari hati, kan itu setiap pertanyaan-pertanyaan. Ya. Pak Guru, saya biasanya jadi guru dan siswa. Guru dan kalian saya Aku bilang dia memang dari itu begitu. Belum dilakukan. Satu saja. Oke, Pak Arul. Satu jawab, terakhir satu jawab. Atau pertanyaan. Itu belum dilakukan. Karena belum dapat tanya. Jarum. Harus dia tahu. Saya dari Kabit Bidang Kepegawaian. Lanjut. Saya dari Kabit Bidang Kepegawaian selaku guru tadi dan siswa yang kurang ajar ini. Tidak boleh. Lanjut. Oh, guru yang sangat luar biasa dan siswa saya yang sangat cinta yang saya banggakan. Ya, tadi mereka sudah melakukan percakapan yang luar biasa, membuka percakapan yang ramah. Seorang guru dan siswa tadi bercakap dengan luar biasa, membuka ramah. Jadi saya tentang baik. Kemudian menggali cerita dari sudut pandang murid, guru tadi menanyakan kepada siswanya, tetapi menggunakan dengan segitiga restitusi tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas, yang benar tadi siswa tadi dalam keadaan emosi, bukan seni, menstabilkan. Dia sebut tadi apa? Berbuat salah itu manusiawi. Jadi ya baru siswa ini langsung Masya Allah. Luar biasa tadi. Baru menggunakan yang kedua validasi tindakan yang salah. Nah kemudian Ibu Mais menanyakan kepada murid apa kesalahannya, tapi dengan tutur kata yang sopan. Sesuai dengan restitusi tadi. Kemudian yang ketiga menggunakan menanyakan keyakinan. Ya. Kemarin kan ada keyakinan kelas yang sudah mereka buat, kemudian ditanyakan apakah sudah sesuai, sehingga siswa itu sadar kembali tentang tentang kesepakatan yang sudah mereka buat. Nah kemudian menawarkan restitusi pada murid. Nah juga sudah disampaikan oleh Ibu Manes tadi, ada namanya apa tadi? Tanya apakah tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Kemudian si siswa menjawab, mengingatkan teman-teman yang lain agar tetap menghormati guru yang sedang mengajar. Dan contoh tersebut, ya, itu saja yang bisa saya centang-centang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Lanjut, silakan Ibu Leni. Saya bangga kepada siswa. Sekolah ini menganggap kasus perjalanan siswa sampai Siswanya pada hamil. karena ini siswa mengejek teman yang lagi yang dinilai cuma rendah. Jadi sampai 20. Ya. Jadi di sini poin observasi yang pertama itu membuka percakapan dengan ramah. Iya saya centang ada baik dan
alih melakukan kesalahan yang sama, apa kesepakatan yang akan ditindaklanjuti di kemudian hari ketika alih berbuat salah kembali. Sebagai guru, ibu mencolong. Baru apakah ada Ali, apakah ada keyakinan resolusi yang Ali bilang? Apa yang dia bilang? Nah, itu apa yang dia bilang? Apabila saya melakukan kesalahan kembali, dia berjanji tidak akan melakukan kesalahan kembali. Ini bisa dipakai. Dia hukum sebagai wali kelas memang tidak baik ketika kalau misalnya kita melakukan kesalahan kembali. Ya? Oke, saya bisa tangkap dulu. Oke, Terima kasih. Keputusan kita sama. Guru, dan di situ apa suami? Menawarkan restitusi pada siswa yang itu menawarkan apa tindakan yang nanti akan Anda lakukan ketika akan memperbaiki masalah itu. Itu tindakan menawarkan restitusi pada siswa. Itu dia namanya yang keempat ini. Yang kedua terakhir. Menawarkan restitusi pada siswa. Itu orang menawarkan kepada siswa apa yang akan dilakukan nanti. Bahwa yang sini menggali tindakan restitusi yang diusulkan oleh murid. Orang berikan pertanyaan sampai dia mengucapkan begini, nanti saya tidak akan mengulanginya kembali, saya akan minta maaf kepada Amira, saya akan minta maaf kepada Amira. Itu cara orang menggali restitusi dari diri siswa, apa yang akan dia lakukan nanti setelah dia perbaiki masalah. Boleh? Oke. Sampai mengambil sebagai penutup Pak, setelah ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang belum paham atau yang belum dipahami dari bagian-bagian saya jelaskan tadi, silakan. Ini pertanyaan sekaligus studi kasus yang saya angkat sesuai dengan saya yang sekarang. Tadi ada 5 kontrol guru. Ya. Poin yang kedua saya tangkap guru sebagai teman. Di situ tadi dijelaskan siswa hanya condong mendengar guru tersebut contoh kasus seperti adik saya. Adik saya itu di sekolah yang didengar wali kelas. Karena ketua wali kelas itu apa-apa pasti dengan dia. Tadi kan Pak Guru bilang orang itu harus berpikir siswa itu supaya mendengar sama harta Pak Guru bersama. Saya sebagai guru dan adik dan kakak, saya mau minta solusi bagaimana kira-kira saya ke adik ini mendengar pasangan guru, tidak hanya pada wali kelas. Karena memang saya ke adik, kenapa tidak mau masuk di pelajaran? Saya suka itu. Saya cuma suka ke ibu berinteraksi. Itu yang pertama. Ini luar menjawab. Oke, sama-sama ini. 5 posisi kontrol guru itu bukan ke orang tua atau ke orang dia punya kakak, tapi kembali kepada guru wali kelas tersebut. Mungkin yang ibu udah bilang tadi itu mungkin dia punya wali kelas, backing dia punya posisi kontrol sebagai guru itu sebagai teman. Efeknya itu yang bilang tadi, siswa tersebut cuma condong ke dia dan tidak ke semua guru-guru. Itu yang bilang Pak. Makanya orang sebagai guru harus ini yang harus diperbaiki, kayaknya bukan perbaiki, harus diluruskan itu kepada wali kelasnya. Posisi kontrol sebagai apa dia pada saat itu. Kalau dia sebagai teman, efeknya akan jadi begini. Kalau dia sebagai manajer, maka itu akan timbul dari diri sendiri siswa untuk menghargai semua guru. Jadi bukan orang petugas sebagai orang tua. Nah, kalau sebagai orang, memang ada orang petugas sebagai orang tua, tapi untuk 5 posisi kontrol guru itu tidak termasuk. Tidak termasuk sebagai orang tua di situ, tidak termasuk sebagai kakak, tidak termasuk sebagai apa melakukan semua posisi kontrol itu. Yang harus melakukan 5 posisi kontrol itu guru tersebut. Dia punya wali kelas. Bukan tersangka.
Ya, benar. mengarahkan orang harusnya berada di 5 posisi kontrol sebagai manajer, bukan sebagai pemain. Orang PPS itu siswa tidak pernah salah. Siswa setiap dia punya tindakan ada dia punya tujuan. Hanya saja orang yang akan arahkan orang supaya tahu dia punya konsekuensi dari setiap dia punya tindakan apa. Ada kesalahan, ada dia punya posisi buruk dan baik. Jadi kalau orang sudah bikin kesalahan, nanti orang arahkan ini konsekuensi setelah melakukan kesalahan. Jadi tidak ada siswa itu yang nakal, yang nakal sekali. Apalagi waktu tadi yang kurang ajar, tidak ada. Siswa itu semua memiliki tujuan dia setiap. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Tidak ada kamu. Saya salah Pak Guru pendagang saya hari ini. Saya mau lanjutkan. Silakan. Karena jadi beban kayaknya kalau saya mau simpan saja. Ya. Oke, pertanyaan yang kedua tadi tipe Ini, kalau memang siswa itu terlalu sulit menentukan dia punya bakat dari mana, coba di hal-hal yang lain di luar orang punya kemampuan. Bukan orang punya keinginan, tapi siswa punya keinginan. Tanya, apa sih yang mau saya? Mau belajar apa? Mau belajar dengan cara yang bagaimana? Maunya kelebihan gimana? Sekarang game itu bukan salah satu penghambat. Game malah harus masuk e-sport, masuk SEA Games juga. Terus bukan melarang siswa itu pegang HP main games, tapi mengarahkan orang bahwa kebutuhan games itu ada yang punya waktu dan ada yang punya. Iya. Orang pernah marahkan orang. Di kelas dia bermain games. Iya, di kelas itu. Tapi kan itu selama bermain games. Tapi di kelas itu tetap belajar. Tetap belajar. Lalu dikasihnya ibu, kalau memang dia tidak dapat ilmu bakat situ, coba dia dapat sekolah. Tadi baik. Di olahraga itu kan sejarah ya, sejarah IPS ya. IPS kan masih memiliki sejarah. Tentang apa itu secara materi apa? Mungkin, apa? Keluarga. Coba cari-cari hal yang bersatu pot antara olahraga dengan mungkin bisa tolong sampaikan dia punya materi yang tolong sampaikan itu bisa masuk ke dia melalui dengan orang punya penerapan yang lain. Tidak harus pantau, memang tidak harus tempat persiteran, tidak harus tempat berisiko. Ada mungkin kegiatan lain, bakat lain yang tidak muncul daripada dia yang terang belum ditemukan. Kalau memang terang perlu wawancara, kenapa tidak? Tanya ke dia, apa yang nanti mau? Bakat di mana sebenarnya dia? Hobinya apa? Kalau karena kemarin itu Ibu Mariam sempat ada jawab, ya sempat dia bilang salah, kemudian saya katakan juga maaf bukan salah. Mungkin kalau disadari kembali DP asesmen awal, itu ada orang boleh menggali kembali, yang tadinya dia tidak bisa, kalau dibilang orang tambah mungkin boleh bertambah dengan olahraga atau menyanyi, nah mungkin dalam tambah pun di asesmen awal itu. Saya kalau tidak bisa tempat dia punya asesmen awal itu kekuatan di kekuatan pada sendiri, kenapa dia tak melakukan wawancara dengan dia? Apa punya hobi? Boleh? Oke, sekarang kita minta refleksi terhadap pelajaran hari ini. Kira-kira apa sama yang kita dapat? Silakan. Orang. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Baik, ada beberapa hal yang sangat menarik yang kita pelajari pada pagi sehingga menjelang siang ke sore ini. Alhamdulillah dari pembahasan dari pertemuan Pak Pipit, kemudian satu titik kampanye tentang budaya positif, ada kesinambungan, ada keterkaitan materi, sehingganya materi kemarin disempurnakan di materi yang sekarang ini. Yang kemarinnya tentang restitusi dan dia punya penjelasan inti ada di pembahasan 1.4 ini tentang wilayah tersebut. Nah, sehingganya muncul tadi ada namanya tiga restitusi yang di pembahasan awal cuma disentil, kemudian di sini disempurnakan. Sehingganya bisa ditahu tadi ada namanya
menstabilkan perbedaan tidak ada masalah, kemudian kelas ada kesinambungan yang luar biasa, sehingga kami guru memiliki poin lagi mengajar nanti di kelas bagaimana mengelompokkan siswa, bagaimana tindakan kita sebagai guru kepada siswa, apakah langkah-langkah kita sudah baik dan benar, sehingga di materi yang Bapak dan Ibu sampaikan tadi luar biasa, sehingga kami bisa yang tadinya guru jadi lebih guru lagi, seperti itu. Jadi gurunya lebih guru lagi. Yang tadinya kita tahu teori humanistik, memanusiakan manusia, kita bisa jadi memanusiakan lebih manusia lagi. Guru yang berguna. Materi ini sangat untung kepada saya dan juga guru-guru lainnya. Sehingga ada pertanyaan-pertanyaan tadi yang merugi orang yang tidak ikut materi ini. Karena kenapa? Karena contoh kasus di sekolah lain yang belum tahu tentang manajerial guru, yang tadi yang kelima manajemen guru, sehingga ketika sudah tahu materi ini, mudah-mudahan mereka bisa tahu bagaimana kebutuhan siswa, kondisi siswa, sehingga mengajar sebaik-baiknya dan sebenarnya. Itu yang tadi saya bisa tangkap dari materi Bapak dan Ibu guru. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi ya, sebagai akhir dari pertemuan ini, saya harap kita yang paling sederhana saja, orang praktikan, orang punya segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah. Dan ingat, untuk segitiga restitusi tidak untuk setiap semua masalah. Dibilang segitiga restitusi. Boleh? Oke, tepuk tangan untuk semua. Silakan. Soalnya teman-teman yang saya sudah tahu pondok. Oke, cut.